Nah, langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, ini merupakan halaman splash screen atau halaman utama dari aplikasi yang saya buat. Kita klik OK, langsung ke halaman login. Kita login dengan share 1. Nah, setelah login, ini merupakan halaman utama dari aplikasi yang saya buat. Nah, di sini ada beranda ya, ini beranda, ini ada profil. Ini profil saya. Ini ada struktur kepengurusan. Nah, di struktur pegawai di desa. Di sini ada tentang aplikasi. Nah, ini ada tombol logout. Nah, di sini ada untuk berpindah sheet, misalnya kita sheet penduduk, aset. Nah, dia otomatis akan berpindah sheet. Nah, di sini juga ada tombol sembunyikan Excel dan tampilkan Excel. Nah, kita akan mencoba menginputkan sebuah data ya, yaitu data aset. Ini sebagai contoh saja, kita tampilkan data. Nah, ini mengambil data dari database. Kita cek koneksi dulu. Oke, koneksi berhasil. Nah, kita coba mencari data. Oh sorry, kita inputkan data dulu ya. Juta. Nah, kita coba inputkan saja, data berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, ini sudah ada PC. Coba kita cari ya, masukkan dengan nomor ID. Oke, data berhasil ditemukan. Nah, ini yang kita inputkan tadi. Kita akan mencoba mengedit data, misalnya PC-nya sudah rusak. Kita edit data berhasil diperbarui. Kita lihat kondisi. Oke, sudah berubah ya, sudah menjadi rusak. Nah, sekarang kita mencoba menghapus data. Apakah Anda yakin menghapus data dengan ID 11 yaitu PC? Yes. Nah, secara otomatis dia akan terhapus. Kita coba cetak ke PDF. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah tercetak PDF dengan nama file data aset desa.pdf. Kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi ini. Kita dari halaman login dulu. Nah, di sini variabel ini tombol login memanggil sub login. Nah, di sub login ini ada kode ini. Nah, ini untuk koneksi ke database dengan nama database, yaitu database Pemdes. Nah, ODBC yang saya gunakan yaitu 8.0 versinya. Nah, ini untuk membuka koneksi. Nah, di sini mengambil username dan password dari textbox yang saya buat tadi. Nah, di sini untuk memeriksa kredensial, mengambil dari database. Nah, selanjutnya, nah ini untuk mengeksekusi query dan buka record set. Nah, di sini mengecek apakah record yang ditemukan. Nah, jika user dan passwordnya benar, maka dia menutup halaman login dan masuk ke form menu utama. Nah, jika salah, maka akan muncul pesan username atau password salah. Ini untuk record set dan koneksi. Nah, kita lanjut ke ini tampilan form input datanya. Nah, kita mulai dari tombol input data. Nah, ini tombol input data. Nah, di sini mengambil sheet dari data aset desa. Nah, ini data aset desa sheetnya. Nah, ini mencari baris yang kosong. Nah, jika belum diisi, maka akan ini form nama ya, nama aset. Jika belum diisi, maka dia akan memunculkan pesan ini, oops, nama aset kosong, isi terlebih dahulu. Nah, begitu juga dengan form-form atau textbox yang lainnya, maka akan muncul pesan jika kosong. Nah, di sini add data aset. Nah, ini diambil dari sub ini. Nah, add data dimasukkan ke tombol data. Nah, nanti dia akan memproses ini add data. Nah, di add data ini atau insert data, menambahkan data,
dia ada koneksi ke database. Nah, nama databasenya sama database PEMDAS. Nah, ini untuk membuka koneksi. Nah, ini SQL ya, untuk menambahkan data menggunakan nilai dari textbox. Nah, ini insert into aset dengan nama aset, jenis aset, lokasi aset, kondisi aset, dan perolehan nilai aset. Nah, di sini ada textbox. Nah, di sini dia mengeksekusi perintah untuk menambahkan data. Nah, ini SQL untuk mengambil data dari tabel si aset. Nah, selanjutnya dia membuka record set untuk mengambil data. Nah, next, ini menampilkan nama-nama file sebagai header di worksheet. Nah, ini header seperti tadi ada nama, tanggal, dan lain sebagainya. Dia menampilkannya di Excel. Nah, ini penempatan data pada worksheet dimulai dari baris kedua. Nah, setelah ada ID aset, nama aset, nah dia akan menampilkan data-datanya seperti itu. Nah, ini menutup record set dan koneksi. Oke. Nah, di sini juga ada subbersih. Subbersih ini adalah untuk membersihkan form-form atau textbox yang sudah diisi. Nah, ini. Oke, kita akan ke edit data. Nah, di tombol edit data ini ada tampilkan data di listbox. Nah, ini nanti saya akan demokan juga. Edit data mungkin di atasnya. Nah, ini dia sub edit data. Di sini juga ada koneksi ke database karena semuanya mengambil dari database. Membuka koneksi. Nah, ini SQL untuk mengupdate data, yaitu dengan SQL update aset. Nah, ini database tabel aset, dengan nama sheet, nama aset, jenis aset, lokasi aset, kondisi aset, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan ID aset. Nah, yang diinputkan melalui ini tombol search ya, textbox search. Nah, ini untuk mengeksekusi perintah. Nah, data berhasil diperbaharui jika datanya berhasil. Nah, di sini menampilkan data yang sudah diperbaharui dengan sub read data asset. Nah, ini nanti juga akan kita bahas. Ini menutup koneksi. Oke. Nah, next kita ke hapus data. Nah, di sini ada sub delete data. Kita cari sub delete data di atas. Nah, ini sub delete data. Dia juga koneksi ke data PEMDAS ya. Ini buka koneksi. Nah, ini verifikasi. Nah, ini konfirmasi sebelum menghapus data. Apakah Anda yakin menghapus data dengan ID set? Nah, ini dengan nama aset. Next, ya, ini kode SQL untuk mendelete from aset where ID aset. Nah, ini berdasarkan tabel aset ya. Nah, ini eksekusi perintah. Nah, di sini dia memanggil read data ya untuk menampilkan datanya kembali. Nah, di sini untuk membersihkan data yang telah dihapus. Nah, ini bisa juga kita panggil dengan yang subbersih tadi. Kita panggil yang bersih juga bisa. Nah, ini untuk menutup koneksi. Nah, next ke tombol cari ya. Kita ke tombol cari. Nah, ini memanggil cari data. Kemungkinan di atas. Nah, ini search data. Ini juga koneksi ke data PEMDAS. Kita buka koneksi. Nah, ini SQL untuk mencari data berdasarkan ID aset ya. Nah, ini query worksheet. Nah, ini membersihkan halaman lama di worksheet. Tampilkan nama-nama header sebagai worksheet. Nah, ini periksa apakah data ditemukan. Selanjutnya ini menempatkan ya data hasil pencarian di textbox. Dan ini menampilkan data textbox ke textboxnya masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, jika data tidak ditemukan maka akan muncul pesan data tidak ditemukan. Ini menutup record sheet dan koneksi. Next, kita ke tampilkan data. Nah, ini menampilkan data di listbox ya. Untuk menampilkan datanya di listbox.
Ini kolom, jumlah kolom. Ini untuk mengatur jarak kolomnya. Ini membersihkan list box. Nah ini dia read data, menampilkan data di Excel. Nah ini mengambil data dari database PEMDAS. Buka koneksi ya sama. Nah ini SQL select from asset, eksekusi query, menampilkan nama-nama file. Nah ini penempatan pada worksheet sama seperti tadi. Tutup record sheet. Nah oke, mungkin hanya itu. Oh ya, koneksi kita belum ya. Nah ini tombol koneksi, ini memanggil dari sub open connection. Ini open connection, nah dari database PEMDAS.